Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal tentang hukum pidana lanjutan yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif saat ini, yang ditulis oleh Sri Endah Wayuningsih dari dosen Fakultas Hukum Unisula. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak maupun yang konkret. Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional seperti rasa puas. Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual dalam bentuk abstrak maupun lain diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku baik perbuatan persetubuhan atau pencabulan diatur dalam pasal 287, pasal 289, pasal 290, pasal 292 sampai 295 dan pasal 296 KUHP. Secara garis besar, perlindungan terhadap anak korban tindak pidana asusila dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu A. Menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan untuk dapat tercapai berdasarkan ketentuan undang-undang. B. Dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut. C. Dapat melakukan rehabilitasi terhadap anak korban tindak pidana asusila. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan kepada anak terdapat pada pasal 287, 290, sampai 295 KUHP. Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jumto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jumto Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan pasal 46 dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain ketentuan pidana atas kejahatan asusila terhadap anak, juga diatur tentang tata cara perlindungan anak korban tindak pidana asusila mengenai perlindungan pada saat terjadinya tindak pidana, yaitu berkaitan dengan pemeriksaan korban sebagai saksi pada semua tingkat pemeriksaan di peradilan dari mulai penyidikan sampai dengan setelah putusan pengadilan. Cara permohonan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi dan bantuan rehabilitasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.